Halo teman-teman, sekarang saya lagi mau share tentang bisnis revolution. Di era pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan karena masih banyak pertanyaan. Maka sekarang saya share tentang bagaimana merevolusi bisnis kita, bisnis revolution. Sebenarnya ini buku yang sudah saya tulis dan ketika saya masuk di rumah sakit, itu merupakan salah satu motivasi saya untuk sembuh. Karena buku saya Business Revolution belum selesai loh, hampir selesai. Bahkan yang Happiness Revolution belum ditulis loh. Nah, sekarang adalah dalam masa menyelesaikan tentang Business Revolution, juga mulai menulis lagi satu yang namanya Happiness Revolution. Ini yang menjadi semangat saya untuk supaya saya hidup pada waktu saya kena COVID di rumah sakit, susah bernapas dan susah jalan pada waktu itu. Nah, kali ini diinisiasi oleh murid, teman di Medan, event organizer saya yang dahsyat luar biasa, Johnson. Nah, kita tunggu Johnson juga untuk bergabung. Jadi kali ini kita akan bahas tentang business revolution gitu ya. Business revolution, ini nanti saya akan tag terlebih dahulu. Revolution. Nah, sekarang sambil nunggu Pak Johnson, ayo teman-teman absen dulu, berada dari mana Kak Anda? Nah, dari mana? Dari mana Kak Anda? Nih, dari mana? Silakan, dari mana? Ayo, say hi dulu. Dari mana? Ayo. Teman-teman, ngabsen dulu. Kita bahas. Ini ada Johnson Lim. Ayo, Johnson Lim, silakan. Gabung dulu dengan saya. Dari Medan, oh yes, oke. Dari Jakarta, oh yes, ayo mari. Nah ini Pak Johnson, Selamat sore Pak Tung. ini orang pembelajar yang dahsyat luar biasa, praktek marketing revolution, praktek gurus property revolution saya di Medan, mulai dari event organizer, terus kemudian jadi agen properti, akan jadi koordinator dalam kondisi bisa jauh lebih banyak. Ketika yang di Medan saya tolak untuk bantu jualan, dalam arti enggak lah, saya lagi fokus di Jakarta lagi gini, dipegang oleh Pak Johnson, meledak juga penjualannya, dahsyat gitu ya. Oke, silakan. Ya, Ya. semua berkat Pak Tung nih, ilmu-ilmunya, videonya, YouTube-nya semua sangat bermanfaat. Oh, ini Pak Johnson sudah masuk lagi. Yes, dahsyat. Nah, ini. Silakan Pak Johnson. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, biasanya kita mengadakan live seminar ya Pak Tung ya, tapi Ya. kondisi pandemi ini kita semua beradaptasi dengan kondisi ini dan tetap semangat, tetap dahsyat dan thank you very much Pak Tung hari ini sudah berkenan untuk live dan siap untuk mengguncang Medan Pak Tung ya. Yes. Yes, luar biasa sekali. Ini permintaan banyak sekali dari pengusaha-pengusaha, kemudian dari relasi, dari teman-teman sejak Pak Tung masuk rumah sakit bulan Maret, semua menanyakan kabar kapan Pak Tung bisa kembali hadir di Medan, mengguncang Medan. Wah, luar biasa sekali. Jadi Pak Tung ketika bulan Maret itu banyak sekali yang WhatsApp dan mengirimkan foto ke saya, Pak Tung kondisinya sakit ya Pak Johnson. Saya bilang tenang, pasti sembuh, penyakitnya Amin, kalah amin, amin. dahsyatnya. Yes, yes, penyakitnya pasti kalah karena saya yakin guru saya yang hebat ini pasti bisa mengalahkan penyakitnya, rasa pesimisnya ya Pak Tung ya. Ya, jadi ini teman-teman sebelum komen saya off, kita akan periksa terlebih dahulu apakah suara saya jelas, suaranya Pak Johnson jelas. Silahkan, ayo Siap. silakan. Nanti komennya Ya. saya off biar Pak Johnsonnya kelihatan wajahnya. Wah, gantengnya. Nanti tanya jawab. Siap Thank lagi you Pak. waktunya. Di tengah kita share tanya jawab, di belakang kita share tanya jawab. Oke, tolong teman-teman yang mendengarkan kita cek dulu suaranya Pak Johnson jelas. Suara saya Ya, jelaskan, suara saya kedua jelas. jelaskan.
Nah, kalau jelas tolong dijawab. Jelas, jelas, Yes. jelas, jelas. Wah, gitu ya. Oke, Pak, Yes. dari Pak Koi Muska jelas. Pak Yudi 55 jelas sekali. Pak Badra, Yes. ya jempol, jempol, jempol. Kalau jelas, oke jelas ya. Oke, kalau jelas sekarang komen saya off dulu biar wajahnya Pak Johnson wajahnya jelas dan tidak terganggu dalam arti benar-benar tampak jelas. Oke, ya. Nah, ini sudah Yes. saya lakukan. Sekarang silakan Pak Johnson. Nah, Ya, ini Pak Tung. ya. Yes, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan pengen teman-teman dari Medan semua ingin sharing dengan Pak Tung, menanyakan ketika awal bulan Maret masuk rumah sakit Siloam itu kondisinya itu kan lagi kritis, lagi sakit. Tapi kenapa bisa luar biasa semangat Pak, selalu membalas WhatsApp, selalu online dan selalu berinovasi Pak. Itu rahasianya apa Pak? Sakit kondisi tapi bisa share ilmu Pak. Ya, hanya jadi tentu saja ilmu memberi arti gitu ya. Jadi saya memberi arti bahwa Tuhan ngasih sakit ini, walaupun waktu itu belum sembuh, tapi saya dikasih sakit pertama, saya beri arti, saya punya keyakinan saya akan disembuhkan oleh Tuhan supaya memang nyemangatin orang lebih dahulu gitu ya. Nah, terus dalam kondisi saya krisis itu kan memang saya hentikan semua WhatsApp grup. Sedangkan saya tahu bahwa ternyata kalau saya membantu orang lain, nyemangatin orang lain, ternyata saya jadi lebih semangat. Kalau saya menyemangati orang lain kan saya nggak bisa khawatir dong, saya nyemangatin orang lain kan gitu ya. Dan ketika saya mulai Ya. nyanyi-nyanyi begitu ya, susternya saya ajak nyanyi-nyanyi, ternyata dikangenin suster gitu ya. Itu di Instagram saya sampai ada susternya yang bilang begitu ya, yang di salah satu komennya itu, Pak Tung gitu. Jadi dulu ini Pak Tung itu pasien paling ceria. Kalau saya lagi suntuk itu saya sengaja masuk ke ruangannya Pak Tung karena di sana pasti ada diajak nyanyi, diajak begini, dibuat semangat. Sekarang pasiennya pada kurang semangat. Ternyata kalau kita semangat kita jadi lebih seger, lebih semangat, lebih betul-betul istilahnya. Dan kalau kita fokus membantu orang lain itu ternyata menarik. Kalau kita fokusnya pada diri sendiri, waduh saya gini, saya gini, saya gini, fokusnya komplain, wah celaka gitu ya. Jadi Ya, beberapa celaka. saya share di sana bahwa kita fokus membantu orang lain buat kita semangat, fokus hati gembira kita tidak bisa khawatir, terus kita fokus memberi itu jadi senternya bukan diri kita tapi senternya orang lain, jadi kita berpikir untuk orang lain itu membuat kita jauh lebih semangat dan lebih sukses dalam kehidupan gitu ya. Yes, Ya, luar biasa sekali ya. Jadi sewaktu bulan Maret juga kondisi Johnson, istri dan keluarga juga sakit ya. Jadi sakit apakah itu? cuman ya setelah melihat WhatsApp, melihat berita Pak Tung, saya sendiri terinspirasi Pak. Terinspirasi, bangkit kembali, semangat lagi. Dalam hati saya berpikir begini, seorang Pak Tung Risem yang sedang kritis sakit di rumah sakit pun bisa membalas WhatsApp, bahkan bisa bagi sukacita dengan suster, dokter semua. Saya rasa itu luar biasa sekali. Dari sejak itu Pak, saya move on dari pandemi COVID-19 ini benar-benar super aktif, produktif Pak. Ya. Oh, Terus Pak Johnson juga kena COVID ini. saya enggak, cuman saya 10 hari di awal Maret itu saya istirahat Pak. Ya, gejala-gejalanya sakit tenggorokan, demam tinggi, menggigil, ya. Tapi dokter belum vonis Pak COVID. Alhamdulillah jangan Pak. Jangan, nggak Yes, enak, nggak enak. jangan, ya. Lalu Pak Tung, saya pengen tanya, ketika Ya, di rumah sakit, ya, bisnis Pak Tung kan banyak, ada bisnis hotel, ada bisnis properti, ada bisnis online, kemudian bisnis laundry. Pokoknya di sejagat raya Indonesia ini semua punya bisnis, ya kan? Nah, ya. sewaktu Pak Tung sakit di rumah sakit itu, bagaimana memanage bisnis-bisnis yang begitu banyak, Pak? Perasaannya, kemudian time managementnya, Pak. Boleh bagi tipsnya nggak, Pak? Kalau udah di rumah sakit nggak mikirin bisnis sama sekali. Oh, lalu bisnisnya Itu kan kenapa bisa survival. bisa autopilot semua, Pak, bisnisnya? Ya, so far autopilot, kecuali yang memang kalau yang hobi saya jadi pembicara, ya totally kan berhenti kan begitu ya. Hotel-hotel juga Oke. berkurang. Laundry sempat berkurang, tapi comeback juga dengan dahsyat luar biasa. Saya pada waktu di rumah sakit tuh mikirin kalau tentang menghasilkan uang tuh cuma satu aja, yaitu perak pada waktu itu. Perak, Karena ya. perak itu trennya lagi luar Kenapa, Pak? biasa, lagi dem. Saya bilang, "Oh, ini luar biasa. Kalau saya nunggu di luar rumah sakit baru invest, terlambat." Itu ya. Dan Berarti sempat juga minimal-minimal menciptakan something peluang happen, ya? nambahin
nambahin warisan, saya bilang gitu. Wah, Ternyata memang betul pada waktu itu peraknya booming kabur gitu. Dan sebenarnya waduh, luar biasa. sebelum saya di rumah sakit itu saya sudah sharing tentang perak ini di WhatsApp grup di teman-teman saya yang manajemen development program di BCA. Saya bilang ini orang Mas ya, Mas kelihatannya lagi rontok, waktu itu sempat rontok dulu toh, perak rontok lebih dalam, dan saya bilang ini peluang di perak karena grafiknya ini, karena ini tunggu sampai begini, saya share di teman-teman. Nah tapi kelihatannya saya share juga percuma, nggak ada yang take action. Yang take action cuma saya doang. Iya, iya. Kadang ya mungkin mereka fokus dengan masalah, tidak fokus dengan solusi ya Pak ya. Yes, Dan ya. selalu istilahnya ada peluang kok. Dalam kondisi-kondisi begini juga ada peluang. Dan orang sukses itu sekali lagi mengantisipasi. Bukan hanya bereaksi. Antisipasi. Saya ulangi ya, orang sukses itu antisipasi. Jadi antisipasi hari ini, tentu saja saya tidak menyangka kalau ada satu yang namanya Corona ini, tapi antisipasi krisis itu sudah 3 tahun yang lalu gitu ya. 3 tahun yang lalu saya sudah antisipasi bahwa ini ada krisis, makanya kan ada 2 hotel yang sudah saya jual, kemudian properti saya yang di district juga saya jual, sudah truli-truli standby untuk cash is the king di awal-awal krisis. Nah, sekarang lagi lihat-lihat mau akuisisi perusahaan, mau beli properti, jadi banyak sekali yang seru itu, Dik. Ya, Pak Tung, kalau di saat pandemi COVID-19 ini mau menuju, kan kita dengar-dengar dari pemerintah akan menggalakkan the new normal. Jadi bagaimana cara ciptakan peluang bisnis, Pak, untuk saat ini, Pak? Jadi tentu saja begini, kalau saya ini melihat peluang itu, melihat jadi begini ya. Jadi kalau saya bilang bahwa untuk antisipasi hari ini, itu kan ada 3 macam. Kalau Anda miskin, kalau Anda menengah, atau Anda kaya, gitu ya. Itu posisinya totally berbeda. Tapi semua 3 ini bisa mendapatkan satu peluang yang namanya jadi makelar. Tapi sebelum saya ngomong 3 jadi makelar, kalau Anda miskin, totally miskin, please deh, jangan jara, jangan ngerampok, jangan jambret, jangan nyopet, ketangkep, digebukin, malah cilaka, ditembak, malah sengsara, gitu ya. Jadi please deh, yang itu jangan. Ke Kementerian Sosial saja. Itu kalau Anda miskin, sekali lagi saya ulangi, 0811 ini telepon Kementerian Sosial. Silakan Anda catat ya. 0811 10 222 10. Saya ulangi. 0811 10 222, 2-nya 3 kali, terus 10. Itu Kementerian Sosial, Anda dibantu untuk makan. Jadi kemarin ada juga yang, waduh Pak, anak saya susah sekolah ini begini, bukan hanya makan. Kartu Indonesia Pintar. Masih bisa. Oh Pak, saya nggak punya pekerjaan sekarang, ya prakerja gitu ya. Jadi hari ini pemerintah mencurahkan duit begitu banyaknya untuk membantu khususnya di golongan menengah ke bawah ini tadi. Nah, itu kalau yang Anda sudah sulit sekali. Kalau yang menengah tentu saja ini cara-cara berbisnisnya. Kemarin saya share cara-cara bisnis dari sudut namanya marketing revolution gitu ya. Lihat di IG saya. Nah, berikutnya kalau yang kaya tentu saja posisi berbeda. Kalau Anda kaya, nah, antisipasi krisis ini kan tetap peluang luar biasa untuk beli perusahaan, untuk beli properti karena discounted luar biasa. Loh, sekarang kalau untuk 3 peluangnya di mana ini? Peluangnya banyak sekali. Jadi tidak perlu ilmu canggih-canggih, Anda bisa satu ilmu makelar misalnya contoh ya. Makelar itu kan ada makelar yang kecil. Makelar kecil ada orang WhatsApp misalnya nawarin bolu Medan. Atau bakmi hokseng. Nah, bakmi hokseng gitu. Bakmi hokseng. Atau apapun, kita bisa jadi makelar kecil-kecilan. Ya kita tawarin, misalnya mie hokseng nawarin ke saya ngomong kepada yang punya, boleh nggak saya bantu saya tawarkan? Iya, betul, benar. Ya. Saya kasih komisi 20%. Nah, di WA grup kita ceritakan digabung dengan marketing revolution. Itu marketing kecil, jadi kita jadi makelar kecil. Hari ini banyak sekali. Makelar kecil tadi jadi, Anda nggak perlu punya produk, sekarang banyak orang jualan online, termasuk jualan di Instagram, jualan apa? Kayak contohnya, saya di Instagram, ada orang dari luar negeri jualan silent mood. Nah, jadi pakai ditutup matanya, ditutup telinganya, kemudian dengarkan musik. Saya bilang, wow, produk yang luar biasa. Saya beli, boleh nggak saya jadi agen kamu di Indonesia? Yes, iya. Jadi langsung ngelamar, langsung ngelamar. Tidak selalu diberikan respon. Kadang responnya tidak enak. Ya wes gini. Ya saya oke gitu ya. Oh respon Anda harus beli dulu banyak. Saya bilang enggak, saya punya jaringan, saya punya gini, saya bisa memasarkan, saya jago saya ini, saya mau memarketingkan produk Anda, produk langsung dikirim dari sana aja.
Affiliate aja, Oke. saya dapat komisi berapa. Affiliate. Oke, Nah, oke, jadi Pak. Anda nggak mau Yes. jadi makelar. Itu makelar kecil-kecilan. Nah, makelar menengah itu bisa bisa salah satu yang hari ini kan begitu banyak orang buat APD, alat perlindungan APD diri, benar, ya. masker, Ya, terus face shield, terus kemudian ya ya benar. macam-macam, Hand sanitizer, ya, hand sanitizer apapun. Nah, ya. ada ini yang murid ini praktek ini based on true story kan gitu ya. Jadi Oke, dia ya Pak. minta APD-nya teman-temannya. Saya saya punya link ke pemerintah. Padahal dia belum punya link. Iya, Saya punya link ke pemerintah. Tolong mana saya tawarkan. Jadi mana? Kamu speknya apa? Sudah ikut Kemenkes belum? Jadi ternyata begitu dia minta contoh, minta gini dia tahu. Oh ada spek tertentu, ada beratnya harus berapa 90 gram, ada bahannya macam-macam. Apa yang dia lakukan? Terus kemudian dia dengan spek macam-macam ini, saya bisa dapat komisi berapa? Nanti kalau gini. Oh kamu dapat 10%, oh dapat 5%. Nah, dia ke Kementerian Kesehatan, ke pemerintah, ke Wisma Atlet, kemana, ke RSPAD. Jadi, ini kami punya begini banyak spek, Anda mau pesan kemana? Dan kan sudah janjian sama yang punya. Oh, ini benar, ya. speknya kirim. Oke, kita dikirim. Speknya, contohnya kirim. Sudah kirim. Nah, ini produksi kamu bisa nggak? Bisa. Jadi, dia jadi makelar, tapi makelarnya makelar menengah. Mendadak dapat pesanan APD 30 miliar. Dapat 5%, dapat 1,5 miliar tuh. Wow, Apakah luar selalu biasa bisa ya. dapat? Belum tentu. Gitu Belum ya. tentu, ya. Almost no cost, bebas merdeka tuh. Nah, terus Ya, kemudian berarti Pak harus jeli lihat peluang ya Pak, ya, dan mengikuti contohnya update informasi ya. Ya, yes, contohnya hari ini properti. Properti itu hari ini peluang luar biasa. Selalu orang nanya, Pak, diskon 50%, 60% di mana? Nah, inilah tadi. Jadi kalau kita selama ini siap-siap, Anda akan mendapatkan peluang yang luar biasa. Kalau Anda ikut seminar saya Property Rich Revolution selama 5 hari, itu kan saya ajarin untuk berkenalan dengan begitu banyaknya agen properti. Jadi kita jalan-jalan, teleponin agen properti, saya investor loh, tolong kirim ke saya. Dan agen-agen properti itu kita bina. Terima kasih, noted. Dan kadang saya nanya, orang nawarin kan dijual properti, geng. Itu di mana itu? Oh ternyata di Medan. Loh, enggak ngomong kotanya. Harus iya. detail. Kadang saya sampai juga ngajarin, kamu cari yang begini, cari yang begini. Nah, apa yang kita lakukan? Properti itu kalau di bawah 500 juta, hari ini diskon 15-20%. Tapi yang puluhan miliar itu diskonnya ada yang 50%, ada yang 60%. Nah, sama toh kalau Anda jadi jualan properti, ya boleh deh fokus kecil untuk dapatan makanan. Tapi kalau kita satu yang namanya mau fokus yang gede, lebih bagus lagi karena komisinya kan gede. Nah, tapi ternyata ada jurus marketing properti yang komisinya bukan 2%. Nah, ini Pak Johnson juga sudah berkali-kali mempraktekkan itu ya. Iya Pak, thank you Bisa nggak Pak. kita dapat komisi lebih dari 2%, Pak Johnson? Bisa Pak, Bisa. bisa. Tentu saja bisa. Apalagi kita jadi koordinator marketing gitu ya. Tapi kita Benar, bisa Pak. juga dalam kondisi ini bukan jadi koordinator marketing, kita dapat 10%, dapat 20%, dapat 25%. Saya beri contoh, ngitungnya yang gampang aja lah, ngitung yang gampang. Hari ini banyak orang kepepet. Contoh, hari ini ada partner saya dari Semarang. Pak Tung, saya punya sekian banyak properti. Ternyata betul ya omongannya Pak Tung. Kalau dulu saya menganggap Pak Tung ini konservatif, hati-hati, disuruh utang, nggak mau, disuruh gini, nggak mau. Bahkan setengahnya kan saya merasa Pak Tung ini kok kurang berani utang kan gitu ya. Nah, sekarang saya berat sekali bayar utangnya, saya berat sekali begini. Pak Tung, saya punya sekian banyak properti. Ini harga belinya ada. Buktinya ada semua. Saya jual ke Pak Tung, ambilin semua 50%. Seru tuh. Wow, seru Pak. Ya. Nah, kalau saya punya duit mungkin saya telan gitu ya, atau mungkin saya masih nego. Tapi bahkan ada murid saya yang jualan apartemen juga, Pak Tung, ini tolong ada 30 apartemen saya beliin 50%. Jadi sekarang pada Nah, caranya bagaimana kita merevolusi bisnis ini? Kita bisa melakukan satu yang namanya tadi jadi makelar. Oke, saya bantu jual. Kalau Anda nggak punya duit, saya bantu jual. Oke ya, dari kamu berapa? Misalnya harga tadi apartemen, tadi misalnya dia sudah jual 24 juta, sekarang semeter jadi 12 juta misalnya gitu. Atau rumah di Pondok Indah, ini 14 miliar, Anda tinggal 7 miliar gitu ya. Ada, woi. Ini saya hampir jadian ini. Benar. Di Jalan Brawijaya. Kalau miliaran itu diskonnya lebih banyak lagi. Apa yang dilakukan? Anda pergi kepada orangnya, saya nggak nawar harganya gitu ya, nggak perlu ngasih komisi saya bantu jualkan boleh nggak?
Kira-kira orangnya mau nggak? Oke. Mau, Pak. Nggak usah ngasih komisi kok. Iya, iya. Tapi kita pasang iklan gitu ya. Makanya saya sering bagi tuh. Kalau orang ikut seminar 73 website dan tempat di mana kita bisa masukkan produk kita tanpa harus bayar 1 sen pun. Nah, kita masukkan di sana, tapi kita kan gini, perjanjiannya sama yang punya kita bilang, Pak, saya tidak Punya. perlu kasih komisi, nanti harga saya naikkan, jadi selisihnya tetap untuk saya ya. Ini namanya flip dengan jurus terang-terangan. Kalau Anda ikut seminar saya Property Revolution, flip itu ada 3 macam. Terang-terangan, abu-abu, sama gelap gulita. Jadi Anda tidak diketahui kalau Anda adalah mau ngeflip aja gitu ya. Nah, sekarang jurus yang paling gampang terang-terangan aja. Pak Johnson, saya bantu jualan ya propertinya, tidak perlu ngasih komisi. Mau? Mau. Oke. Nanti berapapun harganya yang naik untuk saya ya. Kalau Anda mau lebih generous lagi, Pak, nanti berapapun selisihnya, Bapak tak kasih komisi 20%. Iya, iya. What? Double win ya, Pak ya. Orangnya bingung. Bentar, Anda mau jualin, tapi Anda mau malah ngasih komisi. Iya, saya mau ngasih komisi Bapak sama Ibu. Lu kok bisa? Komisinya gimana? Komisinya begini. Jadi nanti kalau misalnya 7M laku 8M, ya dari 8M, 1M tadi selisihnya toh, saya kasih Bapak Benar. 20%, jadi Bapak tak kasih komisi 200 juta. Yes, Ya boleh. luar biasa. Nah, boleh? Oke, deal Pak ya, dealnya melalui WhatsApp aja dan tidak usah tanda tangan apapun. Oke, deal. Nah, terus deal. Sip, ya, setuju. Nah, Anda mulai masukkan di website tadi, begitu banyaknya. Dengan jurus marketing revolution. Saya ulangi, hari ini orang jualan apapun, itu kelemahannya melakukan bisnis dengan cara tanpa hiasan. Istilahnya, Iya, konvensional, benar. dijual Mas, properti. iya, butuh Enggak uang. seru. Iya, nggak seru, butuh uang. Yes, Nah, jual rugi, benar-benar, ya. dijual cepat butuh uang banget. Harga Oke. pasaran 14 miliar, misalnya kan itu. Ya toh? Di Iya. bawah NJOP. NJOP 10 miliar. Kami hanya jual 8,5 miliar. Siapa cepat dia dapat. Kondisinya begini. Nah, hari ini tetap ada loh orang-orang yang punya duit dan standby. Hari ini sampai saya tadi dihubungin, Pak Tong, itu propertinya yang 50% saya mau ikut. Langsung, Anda mau? Ayo gitu ya. Oh, nah, Iya. kalau Anda mau ikut, Anda ngasih saya fee, itu namanya success fee, itu mendapatkan fee. Saya kan Benar. terang-terangan Iya. diskonsnya 50%. Nah, itu fee-nya tuh bisa macam-macam, Mono ya. Jadi, oh ya, saya dapat 10%, saya dapat 5%, saya bisa dapat 20% kalau nanti dijual, gitu ya. Iya. Itu nggak pakai modal, itu ya makelar versi yang berikutnya. Anda bisa jadi agen properti dapat 2-3%, Anda bisa dengan cara saya jualkan, selisihnya saya ambil, Anda tidak perlu bayar saya komisi. Nah, ternyata tadi laku. Bayangin, 7M, Oke. 7M ya. Kalau 7M, Anda terima dapat komisi, Anda sekarang 7M ya. Anda dapat komisi misalnya 2%. Berarti berapa? Sekitar 140. 140 juta. 140 juta, ya. Tapi kalau Anda jual sendiri jadi laku 8M, Oke. dapatnya berapa? Ya. 1M. 1M. Pilih 1M atau 140 juta. Pasti 1M dong, Pak. Ya. Nah, dan Ya. peluang itu sebetulnya selalu ada di dalam properti karena selalu ada orang jual diskon. Tapi hari ini yang jual diskon jauh lebih banyak lagi. Dan tetap di luar sana ada loh orang yang punya duit. Nah, Benar. makanya itu caranya seperti itu. Bahkan kalau hari ini ya cara yang lebih keren lagi menjalankan Anda jadi makelar, yaitu dengan cara makelarnya bagaimana? Yaitu kalau Anda sudah dapat duit, sudah bertahan hidup lumayan begitu ya. Kita tidak perlu butuh duit banget dalam 2-3 tahun, kita tetap damai-damai saja ya. Nanti kalau kurang ya kita jadi makelar lagi, makelar kecil, makelar. Anda bisa dengan cara kalau properti tadi ngomong bagaimana? Ngomong begini. Misalnya Pak Johnson ini punya duit nih, saya tahu teman saya yang punya duit Pak Johnson misalnya, saya ada properti saya nggak bisa ngambil karena duit saya terbatas gitu ya, 3 triliun kan tetap terbatas gitu ya misalnya, sama-sama. Jadi saya ngomong Pak Johnson, ini ada properti nih, jadi murah sekali, ini menurut perkiraan saya Pak, ini kan jauh di bawah harga pasar, bahkan jauh di NJOP. Hari ini tuh uang beredar nambah banyak, jumlah penduduk Indonesia nambah banyak, hari ini memang lagi turun, infrastruktur jadi, nanti akan naik secara berulang. Setiap krisis, itu pemerintah nyetak duit atau utangnya nambah, terus kemudian pada waktu nanti sudah 2 tahun, 3 tahun, properti meledak.
Dan Indonesia jumlah penduduknya juga dapat bonus 68,7 juta orang kaya baru gitu ya. Maksudnya itu menurut Boston Consulting. Lihat infrastruktur, lihat duit dicetak, walaupun sekarang lagi susah, nantinya akan comeback. Kita separuhan mau nggak? Pak Johnson, paruhan beli bareng. Ini untung 2 tahun, untung 2%, untung 100% minimal. Mau ikut Pak Johnson? Mau Pak, boleh. Mau punya duit toh. Tapi saya nggak punya duit toh. Iya. Saya nggak punya duit. Gini lah, Pak Johnson yang minjemin saya. Jadi saya separuhan, tetap setor separuhan. Tapi Pak Johnson minjemin saya bayar pada waktu nanti laku. Tentu saja supaya fair, laku berapapun separuh keuntungan untuk Pak Johnson, keuntungan saya yang separuh dipotong bunganya. Anggap saya utang Pak Johnson, tetapi bayar bunga. Bunga berapa? 12% lah setahun. Nah, kemudian kalau ternyata misalnya kita bilang 3 tahun atau 4 tahun, kita perjanjian 4 tahun. Ini supaya aman Pak Johnson, belinya atas nama Pak Johnson. Aman toh? Aman. Jadi pada nama Pak Johnson ya sudah aman. If something happen tetap miliknya Pak Johnson. Aman toh? Aman total 100%. Tapi ada perjanjian saya bahwa nanti kalau dijual saya dapat 50%, kecuali dalam waktu 4 tahun ternyata tidak naik, tidak berhasil dijual dengan minimal tadi misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga belinya, maka ini properti jadi miliknya Pak Johnson. Aman? Aman Pak. Aman. Aman. Saya dapat keuntungan dari kenaikannya itu berkali-kali lipat gitu ya. Bukan untung 10-20%, untungnya 100%, 200%, 300% tidak terhingga. Kok bisa tidak terhingga? Lah Anda enggak pakai modal loh. Enggak pakai modal, enggak pakai modal kan? Enggak, iya Pak. Misalnya tadi saya ulangi, misalnya ini angka propertinya seperti ini. Propertinya adalah harganya misalnya 1 miliar, tapi orangnya jual kepepet, sekarang jual 400 juta, misalnya begitu. Jual 400 juta, telan langsung, masa 2 tahun nggak naik jadi 800 juta, misalnya gitu kan. Dan Anda 200 juta, Anda nggak keluar modal 200 juta. Nanti ternyata dalam waktu 3 tahun dari sekarang, harganya naik misalnya karena pasarannya 1M, duit beredar tambah banyak, inflasi ini. Inflasi itu adalah perampok paling besar dalam kehidupan kita gitu ya. Yang ngerampok itu adalah inflasi, daya beli Anda berkurang luar biasa. Dalam 3 tahun naik jadi 2M. Mungkin nggak? Mungkin. Tahun 97, 98 kalau Anda ngalami, tahun 2008 kalau Anda ngalami gitu ya. Itu naik berkali lipat gitu ya. Berkali lipat misalnya naik jadi 2M. Anda kan modalnya sebenarnya 200 juta tuh. 200 juta kan 400 juta. Untungnya 1,6 M. Anda dapat 800 juta. 800 juta tanpa modal. Enak nggak? Enak. Ya, luar biasa, Pak. Ya. Tadi Pak Johnson Lim juga sudah nulis, saya juga nulis bahwa nanti malam jam 7 ya, jam 7.30 gitu ya. Saya dengan Mas Sandi. Ya, 7.30 saya nanti akan wawancara. Saya yang wawancara Mas Sandi gitu ya. Mas Sandi pada waktu itu sebenarnya sudah saya sempat wawancara, tapi gangguan internet, gangguan ini jadi tidak bisa saya upload gitu ya. Jadi saya ulang dan Mas Sandinya malah yang minta ulang. Pak Tong, diulangi ya. Wah, sayang nih orang tidak tahu. Nah, salah satunya nanti perhatikan. Dengan Mas Sandi nanti malam jam 7.30 malam, dia itu sukses kaya raya pada waktu krisis. 97, 98 dia meledak. Kok bisa dia jadi makelar? Makelar raksasa. Makelar apa? Makelar perusahaan. Tidak pakai duit. Tidak pakai duit. Dan dia menyodorkan ilmunya dia. Dia bilang, klien saya 20 kali sekian ditolak. Akhirnya Pak Dahlan Iskan, saya punya kemampuan presentasi dalam 12 detik. Kalau menurut saya itu 12 detik. Di lift masuk, dia memberikan penawaran. Pak, saya bantu untuk membuat restrukturisasi perusahaan. Gratis. Tidak perlu bayar sama sekali. Ketika nanti hasil ada restrukturisasi, saya baru dibayar. Aman tuh Bapak, tidak ada ruginya. Apakah berkenan Pak? Langsung deal. Pak Dahlan Iskan langsung di lift. Nah, padahal dia ditolak, suruh nunggu, suruh begini. Karena Pak Dahlan lagi sangat-sangat repot. Ketemu di lift aja langsung di deal. Oke. Janjinya 6 bulan, 3 bulan sudah selesai. Malah Pak Dahlan Iskan jadi marketing yang luar biasa. Dan sejak saat itu kemudian dia mulai menggalang. Dia jadi lead agent-nya untuk merestrukturisasi perusahaan, untuk beli perusahaan. Nah, untuk beli perusahaan itu pun dia bilang, saya 20% dapat tanpa harus keluar duit. Kok bisa? Bayar nanti pada waktu laku. Dan saya bilang, bayar. Saya bayar, saya bukan tidak bayar, saya bayar. Nah, hari ini apakah Tung Disaparikin praktek? Iya, praktek gitu ya. Saya beberapa kali ambil hotel juga dapat satu yang namanya harus setor modal, setor pada waktu itu. Jadi, tapi sekali lagi, kesempatan ini Anda sungguh luar biasa bisa jual beli perusahaan tanpa harus punya modal.
Pak Haritanu ngundang saya jadi pembicara, saya dibayar untuk 700 direktur dan manajernya melalui Zoom saat ini. Tapi pada waktu saya selesai cerita bahwa sekarang gilirannya Pak Haritanu. Pak Haritanu saya tahu kaya pada waktu 97-98. Jadi semangat hari ini tetap banyak peluang. Sama, maklar perusahaan. Dia bilang saya go pabrikan perusahaan yang tidak ada yang laku. Saya mulai switch yaitu yang namanya jual beli perusahaan. Nah, pertama kali ya jadi maklar saja. Saya cuma dapat success fee. Success fee saya kumpulin, saya punya duit banyak. Maka saya bisa ambil alih perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya. Dan jadilah hari ini. Saya bilang awesome, amazing, dan luar biasa dahsyat. Oke, nah sekarang silakan ini. Mau tanya apa? Silahkan. Saya kalau dalam pelajaran Business Revolution saya, banyak hal yang saya share kepada orang lain, yaitu jurus-jurusnya misalnya, bagaimana memulai bisnis tanpa modal gitu ya. Terus kemudian 10 bisnis model yang dimana dengan model ini, karena banyak orang itu asal bisnis. Karena gurunya, pokoknya ceplungin aja bisnis. Buat warung kopi ya masa bodoh, udah bisa buat warung kopi ya pokoknya buka dulu. Rumah dijaminkan, diutangkan ya banyak yang geletak dan susah. Aliran fatalisme. Aliran fatalisme itu menyedihkan gitu ya. Iya. Jadi nggak ada. Ya bagaimana Anda mulai, terus kemudian bagaimana utang. Kalau utang tidak bisa bayar harusnya bagaimana. Nagih hutang, caranya bagaimana. Itu mengelola cash flow gitu ya. Jadi yang namanya Business Revolution itu, apa sih bedanya bisnis dengan pedagang? Kalau pedagang, jadi dia beli jual saja, tidak perlu nambah gitu ya. Tapi kalau bisnismen, beli sapi, dipotong-potong, dijual eceran, misalnya gitu. Beli sapi, digendutin dulu, baru dijual. Jadi ambil susunya Pak ya. Ya, apa bisnismen dengan gini? Kalau Anda ngambil mata kuliah bisnis dengan entrepreneur, bedanya apa? Bisnis dengan pengusaha kalau di kuliah. Pak Johnson tahu nggak ini? Kalau beda pebisnis dengan pengusaha, pebisnis ada hitung-hitungannya Pak. Kemudian ada ini ya. Kalau pebisnis lebih apa? Visioner, kemudian marketing plan-nya ada, bisnis plan-nya dia bisa hitung ke depan gimana Pak. Kalau pedagang kan mungkin dapat ini, jual ini, selesai gitu Pak. Ya, jadi kalau di kampus gitu ya, anak saya kan ngambil mata pelajaran entrepreneur, mantu saya ngambil pelajaran tentang bisnis begitu. Ternyata perbedaan, kalau bisnis itu Anda belajar di dalam perusahaan. Maksudnya Anda belajar manajemen, Anda belajar human resources, Anda belajar marketing, Anda belajar istilahnya strategic management. Apa itu strategic? Mencurahkan duitnya kepada hal yang paling fokus dan paling menguntungkan. Nah, anak saya perempuan itu di Boston, itu masuk di Babson Entrepreneur School. Dia entrepreneur terbaik nomor 1 selama the last 20 years. Itu 19 kali dia nomor 1-nya. Itu untuk college-nya gitu ya, untuk S1-nya. Jadi di sana ternyata entrepreneur itu beda sekali dengan kuliah bisnis. Kalau Anda kuliah bisnis, kuliah namanya manajemen, namanya marketing, human resource, psikologi kelompok, tentang macam-macam yang hal-hal seperti itu. Betul. Tapi begitu, ini anak laki saya kan ngambil bisnis juga, jadi dia mulai belajar insight. Nah ternyata kalau belajar entrepreneur, itu belajar bagaimana melihat peluang, kemudian membentuk tim, mencari pendanaan, menangkap peluang, terus kemudian perjanjiannya bagaimana gitu ya. Jadi sungguh menarik. Entrepreneurship itu mulai melihat peluang, menangkap peluang, dan kemudian membentuk timnya supaya bisa garap peluangnya. Nah, bahkan kalau saya pribadi, apa sih yang membuat orang beda? Ini 3 hal yang luar biasa yang membuat orang jadi sukses di dalam bisnis ya. Ya. Nomor satunya, dan dia membuat kekayaannya dia beda bumi dan langit. Yaitu nomor satunya adalah kemauan kita untuk meluangkan waktu. Belajar ya. Kemauan kita untuk meluangkan waktu, bukan hanya belajar, tapi ini spesifik untuk bisnis ya. Kemauan kita untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, uang, energi, fokus kita untuk mencari peluang. Ya. Dan kalau Anda mencari peluang, ternyata akan keluar banyak sekali peluang. Seperti hari ini, loh kok ternyata banyak sekali peluang gitu ya. Saya ditawarin ini ada BPR 2 sudah mau tamat riwayat gitu. Terus kemudian ada ya pengusaha aspal juga. Ini ada berapa perusahaan-perusahaan. Nah ini peluangnya tetap luar biasa saat ini.
Lupa dong saya nggak punya duit. Tenang, Anda bisa makelar. Selain makelar, kalau Anda pengen, bisa kok Anda meluangkan ilmu Anda, waktu Anda yang nekunin, orang lain yang modalin, Anda dapat saham kosong juga bisa. Woi, gitu ya. Oke. Jadi, tapi intinya adalah nomor satu, ada tiga aja. Fokus Satu, Anda mau meluangkan waktu. waktu, Meluangkan fokus Anda, waktu Anda, tenaga Anda, uang Anda, pikiran Anda, usaha Anda, pikiran Anda, untuk mencari peluang. peluang. Ya. Kemudian, itu perlu kemampuan apa? Berarti kan kita mau membaca, mau melihat kanan kiri gitu ya, mau melihat yang di luar negeri, itu cara-caranya banyak sekali. Nanti di bisnis revolution saya banyak sekali caranya untuk menemukan peluang itu seperti apa. Jadi aturan pemerintah berubah di mana. Itu adalah peluang yang luar biasa. Misalnya ekspor lagi digenjot, ekspor apa? No. Terus kemudian uang mengalir kemana? Betul, betul. Hari ini uang banyak sekali mengalir ke kesehatan, bro. Atau nanti pendidikan juga, bro. Pada waktu ke pariwisata, pada waktu pemerintah waktu genjot ke pariwisata, wah itu Bali luar biasa dahsyat kan gitu ya. Terus Oke. orang sukses antisipasi. Jadi kita lihat-lihat jalan-jalan di luar negeri, apa bisnis yang ada di luar negeri tapi tidak ada di Indonesia. Oke. Atau ada di Medan tadi Mi Hokseng tapi tidak ada di Jakarta. Oh, ternyata belum sudah ada. ada sekarang di Pluit sudah ada. Sudah ada. Wah. Yes, Tapi yes. di kota lain belum ada, padahal tuh mie enak banget. Nah, kalau Anda Iya. bisa melihat peluang ini, Anda bahkan bisa tanpa modal, ini namanya merevolusi bisnis, misalnya mie hokseng tadi toh. Wah, ini saya favorit itu mie hokseng gitu. Wah, mie seafoodnya tuh tiada tara, nan gitu ya. Tapi misalnya, Anda datang kepada yang punya mie hokseng gitu ya. Do you know, Indonesia is 263 million people. Indonesia 263 juta. Yes. 263 juta. Ya. Why only satu? Mie Hokseng dua sih, di Medan dua gitu ya. Terus kemudian Jakarta ya, why only tiga? Apakah boleh saya bantu untuk kembangkan seluruh Indonesia? Benar. Jawabannya bisa boleh, bisa enggak gitu ya. Benar. Kalau boleh, Ya. boleh nggak master franchise-nya saya buatkan? Ya. Buatkan sistem franchise. Ya. Itu minimal 200 juta sampai 2 miliar belum tentu jadi. Boleh nggak saya buatkan master franchise-nya? Dan saya nanti yang beli master franchise-nya. Oh boleh. Saya beli seharga 500 juta master franchise-nya. Dan Anda selain saya beli master franchise, kan Anda dapat royalti dari saya, dan Anda juga tetap punya saham di master franchise. Anda punya 20%. Ya. Jadi saya bayar Anda, saya buatin gratis. Ini. Mau toh? Ada yang mau misalnya. Oke, misalnya mie hokseng tadi yang di Medan top sekali, kue tiaw ateng gitu ya. Atau apa yang banyak sekali Medan makanan enak-enak teman gitu ya. Nah, misalnya oke, satu suka gitu ya. Karena Pak Johnson ini dari Medan ini, orang dahsyat dari Medan. IO saya dulu dan nempel belajar, cara belajar marketing kan, belajar properti, dahsyat. Tapi sekarang praktek sakti ini, top. Makasih Pak, makasih. Ya. Nah, sekarang kita juga bisa tadi nawar dengan mie hokseng tadi, kita bilang kita akan buat sistem franchise buat ini. Tapi kan kita nggak ngerti caranya buat franchise. Oke. Betul loh? Kerjasama Jadi, Pak, ya cari. kita kerjasama, kita makelar aja. Anda bisa deketin. Bapak Raffi misalnya, murid saya juga, Pak Hedi Setiono yang jago. Pak Hedi Setiono ya. Oh misalnya, ya, murid Pak Tung juga ya. Iya, murid saya sampai Riban. Terus kemudian bisa belajar juga dari Pak Burang Riyadi, bukan anaknya Muhtar Riyadi, bukan saudara, tapi Pak Burang Riyadi itu jagoan franchise. Kalau Anda ikut seminar saya 5.000 Business Revolution, Anda akan ketemu Pak Burang gitu ya. Pak Burang ngajar tentang franchise, dan franchise-nya sistemnya Pak Burang itu dia S2-nya S2 tentang franchise. Jadi dia sudah membantu begitu banyaknya Circle K, Alfamart, termasuk saya, The Daily Wash Laundromat itu yang bantu Pak Burang tadi. Sudah template, sudah jadi, sudah matang, sudah memang tiap hari mati hidupnya dia di sana ya, jadi top Marco Top, Jos Marco Jos. Nah, Anda bisa kerjasama sama Pak Burang. Pak Burang, ini ada kue tiaw ateng, ini ada bakmi hokseng, enak banget gitu ya. Enak banget, enggak percaya kita ajak makan. Ini mau seafoodnya enak gini ya. Nah, ini kita buatkan sistem franchise-nya. No. Jadi, apakah berkenan Bapak tak kasih saham 20% gratis, Pak? Oke. Mungkin mau, mungkin enggak gitu ya. Mungkin mau, mungkin enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Misalnya dia bilang, wah, saya ya tetap harus ada profesional. Kalau dia mau kan kita bilang, ya nanti Pak, nanti tolong dibuatin sistem franchise-nya dulu, kita kerjasama bareng-bareng. Nanti kalau begitu, ini kan kita jual. Oh, enggak mau. Saya tetap harus ada professional fee dulu. Ya karena kamu ngasih sama aku, professional fee-nya biasanya 1 miliar, sekarang 200 juta deh. Ya Anda nawarnya gimana? Ini nawarnya, naikkan harga, turunkan syarat.
Oke. 250 juta, boleh nggak? Tuh, sejak kapan nawar kalau lebih tinggi gitu ya? Yes. Gini Pak. Gini, jadi kalau Bapak buatin saya bayar 200 juta kan belum tentu franchise-nya laku dan belum tentu sukses. Saya sudah hilang duit, padahal Bapak juga saya kasih saham. Jadi syaratnya sederhana Pak, nanti begitu kita jualan laku, Bapak tak bayar 250 juta pertama, dan kemudian Bapak juga dapatkan saham 20%. Deal, kita ngomong yang paling gampang. Deal misalnya, kadang tidak deal juga, damai-damai. Begitu deal, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ketemu sama yang punya, kita datang, kita buatin, yang buatin juga Pak Burang, terus kemudian kita jual franchise-nya misalnya 200 juta untuk 5 tahun, murah tuh, murah banget 200 juta tuh. Murah. Jadi ini kamu balik modalnya cepat, setahun bisa balik. Makanan itu bisa murah itu bukan hanya setahun, 6 bulan bisa balik modal. Jadi Iya, Pak. ini. Nah, terus kemudian kita jual misalnya 10 franchise. 10 franchise misalnya di Medan ya tidak di daerahnya sana, agak jauh sedikit, agak pinggir. Ya. Kemudian di Palembang juga, di Semarang juga, di Jakarta. Di Jakarta ya ada 5 lah, 5 dulu di Jakarta. Jakarta Selatan, Jakarta Tengah, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Nah, setelah itu kemudian 5 di sana, 5 di luar Jakarta, kan kita dapat 200 juta kali 5. 10. Kita dapat 2M toh. 10, ya 10. Ya. 2M. Bayar 500 juta ke siapa? Kepada yang Ini. punya Mi Hokseng. Oke? Yang Mi Hokseng. Ya. 250 juta bayar ke siapa? Pak Burang Riyadi. Pak Anda Burang, bisa mulai bisnis tanpa duit, malah dapat duit. Ngantongin 1 miliar 250 juta dan masih punya master franchise-nya 60%. Enak enggak? Enak. Ya. Hebat ya. Ya. Jadi hari ini peluangnya tetap banyak sekali. Jadi nanti siap-siap ketika new normal begitu ya. Termasuk yang tadi makelar-makelar melalui internet ini tadi, baik kecil, baik menengah, baik di bidang perusahaan, baik di bidang properti, kayak seperti saya ini di bidang usaha gitu ya. Anda itu bisa begitu banyaknya peluang. Kalau mata kita nyari peluang, Anda kan dapat peluang. Kalau Anda matanya nyari masalah, Anda dapat masalah. Tadi pagi saya baru nonton, dapat di Instagram ditawarin. Namanya Mike Gillette. Wah, Mike Gillette ini orang yang luar biasa. Jadi dia adalah bodyguard-nya Sylvester Stallone, bodyguard-nya Bill Gates, pokoknya selebritis begitu banyaknya, punya banyak perusahaan, dan dia memecahkan banyak rekor dunia, di TED Talk ada, di mana ada, dia baru menawarkan. Begitu dia menawarkan, saya kepikirannya cuma jadi makelar. Produknya bagus ini, bagaimana 7 menit belajar, itu mendadak konsentrasi kita kuat, disiplin kita kuat, jadi kemauan kita kuat. Keren sekali. Jadi pakai dia teknologi apa, Pak? Nah, itu main programming toh. 7 menit. Nah, ini tadi langsung saya lagi kontak beliaunya, langsung saya cari. Saya pokoknya kamu produknya apa, saya beli dulu. Saya punya duit, ya beli cuma $97. Oke, saya akan beli gitu ya, dapat serinya semua. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Ya, saya ngelamar jadi makelar. Oke. Something good, kenapa enggak sih jadi makelar? Boleh nggak? Boleh, Pak. Jadi makelar ini adalah satu yang luar biasa. Jadi bagaimana melihat peluang tadi? Jadi setelah melihat peluang, tentu saja Anda di sini, Anda setelah melihat peluang, kemudian yang kedua kemampuan untuk negosiasi. Walaupun Anda tidak, nanti untuk menangkap peluang Anda butuh kemampuan negosiasi. Nah ini, nomor 1 Anda mau usaha untuk mempunyai bisnis ya. Anda mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, usaha, uang, fokus Anda untuk mencari peluang. Caranya tadi, lihat di mana tadi. Oh, di Medan ada, tapi di Jakarta belum ada. Ya. Di luar negeri ada, Jakarta ada, tapi di luar kota belum ada. Kan gitu ya. Nah, setelah itu belum ada, apa yang Anda lakukan? Ya, Anda bisa jadi makelarnya, atau Anda amati tiru modifikasi lebih baik di Indonesia, jadi Anda buat sendiri. Terus kemudian, kemampuan yang kedua, itu kalau melihat, yang kedua kemampuan untuk menangkap peluang. Untuk menangkap peluang, kalau Anda punya duit, ya Anda butuh duit. Tapi kalau Anda punya duit, Anda punya kemampuan untuk gathering modal. Gathering modal. Ya, untuk gathering modal itu berarti Anda punya kemampuan presentasi. Kalau Anda tidak punya kemampuan presentasi, Anda bisa cari orang yang punya kemampuan presentasi. Anda punya network. Anda tidak punya network, Anda cari orang yang punya network. Satu hari saya masuk, kita membangun pada waktu itu apartemen, dan kemudian akhirnya ganti, kita mau bangun hall, bangun itu, saya ngumpulin $20 juta itu dalam waktu seminggu. Dalam 1 minggu saya ngumpulin $20 juta, kita bisa ambil peluangnya yang di Johor Baru. Itu beberapa teman sudah saya ajak ke sana.
Ya, tapi itu intinya untuk menangkap peluang, Anda kan butuh satu kemampuan untuk membentuk tim. Oke. Jadi ternyata seringkali di dalam bisnis ini kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus membentuk tim. Lah Tim. untuk tim kita silaturahmi kepada banyak orang. Gini loh, kemampuan membentuk tim itu timbul ketika kita tahu bahwa ada banyak orang lain di luar sana yang lebih hebat dibanding kita di bidang-bidang tertentu yang kita perlukan. Iya, Pak. Nah, kalau Anda nekat ngerjakan sendiri semua, Anda nggak bisa. Oh, di luar sana ada orang yang lebih hebat, lebih murah, bahkan gratis karena diajak kerjasama, Anda tinggal rela berbagi atau enggak. Iya. Jadi ketika kita benar-benar mau menangkap peluang, itu kita pembangun tim. Dan kita rela berbagi. Dan Anda punya kemampuan presentasi. Ketika Anda tidak punya kemampuan presentasi, biarkan orang lain yang mampu presentasi untuk Anda gitu ya. Iya. Jadi Pak Tung, ya jadi kalau untuk saat ini kalau bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, lebih baik bersinergi ya Pak ya. Daripada kita memulai dan belajar dari awal, dari nol lagi. Misalnya kita tidak expert di digital marketing, kita nggak expert sebagai pembicara. Kita lebih bagus berkolaborasi, bermitra langsung ya Pak, biar lebih cepat ya. ya. Jadi Anda fokus ke core jenius Anda. Anda jenius di bidang apa? Boleh nggak sambil jalan Anda belajar untuk terus meningkatkan diri? Boleh, bukan hanya boleh, wajib gitu ya. Untuk membuat Ya, satu yang namanya high value kita itu benar-benar, namanya kita punya high value skill yang dibutuhkan orang lain kondisi-kondisi seperti ini. Belajar marketing, belajar mengelola bisnis itu namanya high value Anda kan gitu ya. Dan terus ya. kemudian mulailah bergaul. Bergaulah dengan orang. Kayak misalnya saya Networking ya tanya, Pak. Pak Johnson jemputin saya di Medan, traktir saya makan, dapat manfaat kah? Luar biasa Pak, selama perjalanan dari Kuala Namu sampai ke hotel untuk seminar itu 1 jam, ilmunya bermanfaat sekali. Iya, Dan bisa menghasilkan duit miliaran, Pak? iya Pak, di hampir 50 miliar Pak asetnya Pak. Bisa kebayang? Iya, Itu Pak Johnson ini dulu event organizer saya ngadakan I.O. dan dia juga I.O. untuk perkawinan, I.O. untuk macam-macam, mendadak bisa banting setir iya, ke properti, mendadak mendapatkan cara jualan properti begini. iya Pak. Dan saya Jadi dijemput sama, bayangin, saya dijemput ke Kuala Namu tuh naik mobil 1 jam, balik 2 jam kan gitu. Jadi total iya 2 jam. Pak, iya, Pulang diantar lagi 1 jam, iya, balik 2 jam. iya, Nah, tapi di betul dalam Pak. mobil punya kesempatan tanya jawab. Traktir saya, ayo Pak makan dulu tuh, hokseng Pak hokseng, makanya dia sampai apa. Begitu makan juga Iya dapat Pak, something knowledge yang luar biasa kan. benar Pak, ya, Saya sendiri sebetulnya kayak misalnya saya sama Mas Sandiaga Uno itu jadi jauh sebelum beliaunya mewakilkan jadi wakil gubernur, jauh apa kita wakil sudah gubernur. kenal gitu ya. Sama Pak Rosan, partnernya juga sudah kenal. Jadi dan contohnya Pak Sandiaga Uno pada waktu itu lagi mau mencalonkan diri jadi Ya, gubernur, Gerindra sudah ya, mendukung dia jadi gubernur ya, Jakarta. Belum pada waktu ya, itu belum Mas Anisnya yang jadi gubernur, ya, tapi belum dapat pasangan. Terus kemudian ya, malam setuju Gerindra, kemudian siang itu pagi Pak Mas Sandinya ketemu dengan Ibu Mega cari doa restu untuk partai-partai, siang makan siang dengan saya gitu ya. Saya makan siang. Nah makanya ini ya, WA dengan saya, ayo Mas lagi gitu, ayo dia dengan senang ya, hatinya. Jadi terus bina hubungan dengan orang-orang. Loh, tentu saja Mas Sandi ada kekurangannya. Oh, saya juga ada kekurangannya. Semua orang ada ya. kekurangannya. Tapi saya Nobody cenderung is perfect. Ya, ya, saya cenderung mencari kelebihannya dia di mana. Kekurangannya jadi ya, pelajaran supaya tidak terjadi lagi. Tapi benar. kelebihannya Ya, apa? Jadi matanya ini adalah mata lebah. Mata lebah, walaupun itu kita akan cari saripati bunga. Kalau mata lalat di kebun bunga nemunya tai. Kalau nemunya tai, ya, ya, nah, tapi lebih baik Anda mata lalat atau mata lebah. Kalau saya pilih mata lebah, semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi kenapa enggak kita lihat belajar di lebihnya ya. kekurangannya? Ya, Pak, Ya, jadi istri ya, aja juga istri aja juga punya kekurangan, Pak. Jadi kita harus lihat lebihnya. iya dulu Ya, belum menikah loh, kenal saya nih Pak Johnson. iya betul. Anak udah 2, Pak. Wah, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saya seneng loh Iya, nonton murid-murid saya itu jadi tumbuh secara ekonomi dahsyat luar biasa, praktek ilmu-ilmu sakti. Salut untuk Pak Johnson, salut dahsyat. Saya ulangi ya, ada 3 nih teman-teman. 3 untuk Anda jadi bisnismen, 1 punya kemauan untuk melihat peluang, yang kedua
punya kemauan dan kemampuan untuk menangkap peluang, yaitu Anda punya tim bisa menggather orang-orang yang punya modal. Anda tidak perlu pakai modal Anda sendiri, Anda bisa cari orang yang ahli hukum, Anda bisa ahli ini, dan tim perlu Anda sudah bergaul dengan orang yang ahli franchise. Oke, ini Pak Johnson gangguan, saya undang lagi gitu ya. Oke, silakan. Ini belum masuk. Nanti akan saya minta untuk gabung lagi. Tapi sekali lagi begini. Jadi kalau kita ini melihat kedua menangkap, yang ketiga adalah apa? Melipat gandakan peluang tadi. Jadi kita butuh kemampuan untuk memfaktor kalikan. Ketika saya melihat, ini ada peluang. Bisnis yang tahan krisis adalah namanya laundry. Dari tahun 1947 di Amerika mulai ada bisnis laundry, sampai tahun 2018 tumbuh sampai 300.000 lebih laundry. Nah, ketika tumbuh sampai 300.000 lebih laundry, maka apa yang saya lakukan? Oh, berarti ada peluang. Bumi gonjang-ganjing pun tetap satu yang namanya bumi gonjang-ganjing, tetap laundry tumbuh terus. Tentu saja ada yang bangkrut karena tidak bisa bersaing, tidak tahu cara mengelola bisnis, tidak tahu cara ngontrol, tidak tahu cara merekrut karyawan, membina karyawan, tidak tahu cara marketing gitu ya. Nah terus karena plus minus saya tahu, oke, kita ajak kerjasama. Kerjasama yang terbaik kepada orang yang sudah terbukti berhasil. Kalau mulai sendiri dari nol, ya bisa, tapi take a longer time. Anda rekrut orang-orang yang mampu juga bisa. Pada waktu itu ada Pak Lianto, makanya TDWL, The Daily Wash Laundromat. Tong Desem Waringin dengan Lianto, itu joinan saya, partner saya gitu ya. Nih, perhatikan baik-baik. Ketika TDWL tadi, ada Pak Lianto itu sudah 9 tahun dia buka laundry, dan laundrynya sudah ada 9. Berarti dia sudah menjalani 9 tahun, sudah matang, dan dia sudah tahu asam garamnya, mesin rusak, apa, begini, ngambil sabun dari mana, apa, ngelola karyawannya, begini. Nah, saya ketemu, beliaunya, mau nggak? Hari ini kita buat lagi TDWL, saya 51% gitu ya, kamu sama tim boleh 49%. Kenapa? Karena saya butuh ambil keputusan dan tidak perlu pakai nama laundry Anda, kita dirikan baru. Laundry Anda boleh berkembang, laundry kita berkembang bareng. Apa yang dilakukan? Beliaunya setuju. Tes, oke, setuju. Begitu setuju, ini proses. Dulunya ada banyak yang beberapa yang tidak setuju, yang sudah mulai jalan akhirnya tidak setuju, ada yang ya tidak apa-apa, goodbye my love, kita cari yang setuju. Akhirnya dalam waktu 2 tahun, laundry The Daily Wash Laundromat itu jadi 90 sampai hari ini ada 60 orang yang masih antri, terus kemudian limbah laundry enggak jadi masalah karena kita sabunnya juga pakai sabun yang diterima oleh pemerintah gitu ya, kalau enggak ya bahaya gitu. Terus kemudian ini ada yang seru lagi. Dan laundrynya Pak Lianto sendiri jadi 24 dalam 2 tahun. Tadinya 9 tahun jadi 9. Kemudian ikut saya, yang laundry saya dengan Pak Lianto jadi 90, Pak Lianto sendiri mengembangkan laundry, dia punya 24 laundry. Itu jadi, nah sekarang dalam kesempatan ini, saya baru nyari Pak Johnson ini. Johnson, di mana Anda? No, ini karena yang minta Pak Johnson, ini Pak Johnsonnya baru amblas gitu ya. Nih, Pak Johnson, Anda minta di-invite, nanti saya invite ya. Silakan Pak Johnson, silakan gabung. Nah, oke, saya tambah lagi. Nah, begitu kita meluangkan waktu, kemudian kita sudah mendapatkan peluang, kita tangkap peluangnya dengan tim. Makanya Pak Herlambang juga, terus kemudian Pak Simon, terus kemudian Pak Alan, akhirnya kita bertim semua. Apa yang kita lakukan? Nih, kita faktor kalikan. Faktor kali itu Anda akan bisa membuat faktor kali kalau Anda rela berbagi. Anda buka cabang, Anda rela berbagi atau nyewa tempat lagi, Anda rela berbagi atau merekrut karyawan lagi. Anda harus rela berbagi. Kalau saya rela berbagi dengan orang beli franchise, boleh saya ajarin. Nah, tapi saya buka sendiri sebanyaknya gitu ya. Dan bahkan kalau orang yang nanti laundry bisa perang harga, bisa dong. Tapi kalau perang harga doang ya kurang. In the end of the day-nya nanti perangnya perang service gitu ya. Dan tentu saja nih, dan kalau bisnis, saya saya ngetes bisnis ini ada profitnya atau tidak, itu selalu saya desainkan terlebih dahulu. Banyak orang bisnis asal buka, jual pempek, ada buka laundry, tapi Anda tidak ngerti bahwa di dalam bisnis itu, Anda harus punya nilai tambah. Yang nomor satunya, Anda harus punya nilai tambah. Oh, ini ada peluang di laundry. Saya daripada repot-repot cari orang yang sudah lebih sukses, ajak kerjasama. Belum tentu mau, tapi ada yang mau. Oke, mau. Nggak mau ya nanti boleh nggak kita buat sendiri? Boleh, tapi kita harus fokus ini. Apa nilai tambah Anda di dalam bisnis? Bisnis tujuannya yes bermanfaat untuk orang banyak, dan orang banyak menukarkan manfaat yang ada dari kita dengan uangnya mereka. Nah, untuk itu, kalau kita perlu sekali yang namanya
kita perlu sekali yang namanya bisnis ini untuk mengenerate uang kita. Nomor satu, kita tes nilai tambah kita. Nilai tambah Anda ada berapa? Misalnya, nilai tambah Anda, kalau saya gini, Anda lebih apa? Kalau nggak ada lebihnya, pikirin dulu bisnis Anda. Oh, saya lebih enak, tunggu dulu. Betul nggak lebih enak? Berdasarkan survei atau berdasarkan perasaan Anda sendiri? Nih, sekarang misalnya, kalau saya 3 aja, kalau boleh milih lebih 3. Mau lebih bagus, lebih enak, bukan, lebih bagus itu termasuk lebih enak, lebih apapun. Lebih bagus, lebih murah tadi. Yang ketiga, lebih cepat. Anda bisa menang satu aja. Bisa menang satu aja. Bisnis Anda booming kok. Anda tidak harus lebih murah. Anda lebih bagus, ya orang tetap mau beli kok. Anda tidak harus lebih cepat, tapi Anda lebih bagus sama lebih murah, ya tetap Anda laku. Tapi kalau Anda bisa 2, lebih bagus, lebih murah, booming. Bisa 3, lebih murah, lebih bagus, lebih cepat, Anda jadi raja. Kenapa laundry saya ini? Karena kita lebih murah. Yang lain sekilo 7.000. Tempat saya 7 kilo 10.000. Orang 70.000 kita bisa. Orang total 70.000 untuk 7 kilo, saya bisa 10.000. Nah, sudah lebih murah. Nah, sudah lebih murah, lebih cepat. 1 jam jadi. 1 jam jadi. Berikutnya, Anda lebih apa lagi? Ternyata Anda lebih bagus. Lebih bagus saya sekarang gini. Orang lain pakai sabun curah. Orang lain laundry kiloan, 1 hari, 2 hari, 3 hari baru jadi. Dicampur, tidak higienis. Celana dalamnya hilang. Setelah ini hilang. Kalau ini kan enggak. Kita self-service tapi juga bisa drop off, ditinggal. Yang terakhir ini begitu mengalami bumi gonjang-ganjing, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita terima jemputan juga hari ini. Nah, terima jemputan juga. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tentu saja, ini ada yang tanya, Pak, itu kan pangsanya berbeda. Yes, pangsa saya bukan sek-asek, pangsa saya bukan yang laundry mahal-mahal. Enggak, no. Kita enggak. Kita bahkan saya enggak terima setrika gitu ya. Jadi kita hanya cuci, dan ternyata cuci itu kalau baju enggak perlu sampai rapi-rapi, cuma di shred gini aja, enggak usah setrika, langsung rapi kok. Karena dia agak lembab-lembab tuh. Jadi bukan dijemur. Nah, kita punya banyak kelebihan. Kelebihan untuk apa? Untuk laundry. Makanya kita tangkap peluang ini dan berkembang luar biasa dahsyat, karena saya tahu bahwa laundry ini mempunyai satu kelebihan. Kelebihannya apa? Saya tadi lebih cepat, lebih murah, dan bagusnya setengah lah. Saya nggak bisa ngalahin untuk yang sek-asek atau yang lain-lain yang mahal-mahal, nggak bisa ngalahin. Yang harus pakai dry cleaning kita enggak. Tapi kalau dengan laundry kiloan kita 3-0 menangnya. Dengan 3-0 ini makanya booming, meledak. Nah, terus kemudian kita tes dan ukur. Begitu kita tes dan ukur, ternyata apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ini tadi ya. Nomor 1, tes dan ukur nilai tambah Anda, diterima masyarakat nggak? Begitu diterima di masyarakat, dan saya percaya bahwa bisnis ini anti krisis, terbukti sekarang ketika terjadi bumi gonjang-ganjing, ini laundry saya omset dah balik 100%. Pada waktu buka, pada waktu PSBB, waktu apa ya sempat drop. Gitu ya. Tapi sekarang dengan kreativitas kita jadi lebih on lagi, membuat kita sudah pulih 100% gitu ya. Dari ada banyak yang laundry sudah pulih 100%. Walaupun dulu sempat turun 30-40% begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi kalau Anda mulai bisnis, tadi sudah melihat peluang, menangkap peluang, melipat gandakan. Melipat gandakan itu Anda tes ukur dulu. Tes ukur bermanfaat atau tidak. Tes ukur Anda punya nilai lebih apa? Lebih cepat, lebih bagus, atau lebih murah. Atau Anda lebih apa lagi? Yang penting Anda harus punya lebih dong. Nah, kemudian, ini setelah itu yang berikutnya, nih perhatikan baik-baik. Setelah Anda tes lebih, mulailah sistemasi. Maksudnya apa sistemasi? Sistemasi itu Anda masukkan ke dalam satu yang namanya urut-urutan tata cara kerja. Apa yang perlu disistemasi? MKS, sistem marketingnya, sistem kontrolnya, sistem SDM-nya. SDM mulai teknik ngerekrutnya, teknik pembinaannya, teknik istilahnya supaya mendelivery service seperti apa. Jadi benar-benar kita perlu terus membuatkan SOP, sistem operating procedure, dan ini tidak pernah selesai. Selama perusahaan Anda hidup, SOP ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dengan SOP, standar operating procedure tadi untuk sistem marketingnya, lama-lama kita tajam. Ternyata marketing itu pembukaan harus begini. Kayak saya, pada waktu laundry, saya pembukaan gratis diundi. Sudah gratis diundi lagi, diundi kompor gas, diundi setrikaan, wah rame, nggak karu-karuan, diuntal-untal gitu ya. Tapi pernah, satu hari kita buka di Medang Lestari. Gratis diundi kompor gas, diundi handphone, diundi kipas angin, diundi tempat beras, diundi macam-macam. Sampai jam 10 saya datang kosong. Saya tanya, loh ini kemarin sudah nyebar brosur belum? Sudah Pak.
cara nyebarnya gimana? Saya beri contoh, saya sendiri turun tangan, saya ambil brosurnya, langsung ke tetangga saya bilang, ting tong, Pak, Bu, kami dari laundry sebelah. Oh ya, ini mumpung laundry gratis, Bu. Laundry gratis diundi kompor gas, diundi handphone. Waduh, saya baru nyuci. Nah, tenang, Bu, langsung aja sekarang spray diambil 1 jam jadi, Bu. Anti tungo, anti jamur, anti bakteri, anti virus, Bu. Wangi seger.